Jadi pertanyaan dari saya kan tentang trading in influence tadi Pak Pramono juga sudah dijelaskan. Tapi jadi begini, trading in influence itu berkaitan dengan menjual pengaruh dan pengaruh yang baik gitu, pengaruh yang bukan untuk lobby itu lobby yang baik. Tadi kan masih boleh juga lobby apa dong pendekatannya kalau bukan lobby kan? Tapi bukan lobby untuk konspirasi untuk melawan hukum, konspirasi untuk mendapatkan tender, dibanggar, itu dikatakan trading in influence yang dilarang. Dan itu memang sudah ada dalam UNCAC. Maka tadi saya tanyakan pada beliau, Pak kok aneh ya, undang-undang korupsi kita 2001, UNCAC kita 2003, 2006 kita ratifikasi. Konsekuensi ratifikasi adalah menyesuaikan yang memang seharusnya dilakukan. Ya ini karena penting untuk kerjasama internasional pemberantasan korupsi. Ini kan penting. Ini saya pikir PR-nya DPR, tapi DPR barusan mengatakan soalnya nanti pemerintahnya gitu. Berarti pemerintahnya kayak yang bilang bahwa akan memerangi korupsi tidak tahu bahwa ini harus ada dua pasal yang sangat penting. Satu lagi adalah illicit enrichment, memperkaya secara melawan hukum. Itu sangat mudah, yaitu ketika terutama untuk orang-orang yang tends to corrupt, itu selain mempunyai satu kekuasaan juga mempunyai satu, misalnya di DPR, orang-orang pemerintah, pejabat itu kan potensial kriminal untuk corruption. Karena hanya mereka yang dekat sekali dengan korupsi. Itu harus diakui. Nah, kalau kita mau Acton ya itu dekatnya dengan mereka itu kan. So, maka di sana dikatakan kalau pejabat-pejabat yang harus LHKPN, ketika ada memeriksa kembali LHKPN, tiba-tiba ada harta kekayaan yang mencurigakan, yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka, tidak usah repot lagi mencari pasal 2, 3, atau 5 yang merepotkan KPK atau polisi deh. Takutnya beliau lagi dengan korupsi. Ya tidak harus KPK kan, korupsi bisa polisi, bisa jaksa. Itu lebih mudah dengan nanti itu pembuktian terbalik juga, Mas Bram. Karena memang itu lebih mudah. Dan bagaimana tadi pertanyaannya bahwa bagaimana cara merumuskannya, kita banyak sekali model law of itu. Jadi kita bisa belajar studi perbandingan dengan berbagai negara. Tapi nggak usah datang ke sana ya Mas Ram. Gampang kok, tinggal browsing itu sudah ada, tinggal baca. Nah, tadi kan beliau sudah mengatakan harus ada academic craft. Mestinya hal-hal seperti itu serahkan kepada pusat hukum pidana UI, misalnya kalau di sini mungkin pusat hukum pidana saksi ada, pusat hukum pidana universitas yang besar-besar atau yang siapapun yang ada pakarnya, tinggal kirim ke sana, kemudian draftnya udah jadi, masukkan ke pemerintah, kemudian atau ke BPHN, ini apa gunanya, tuh kan ada BPHN kan, kemudian bawalah ke DPR juga dengan pakar-pakarnya untuk mempertanggungjawabkan itu kan, sehingga tidak terlalu besar juga biayanya, dan kemudian wawasan knowledge of institutnya juga terjamin gitu. Jadi dua hal ini sangat penting untuk mendukung menambah pasal-pasal yang ada 16 pasal tentang tindak pidana korupsi dalam undang-undang korupsi ini, tambahkan 2 lagi, ini sangat signifikan. Dan ini saya lihat yang berkembang. Kalau yang ini kan tradisional ya, menerima suap, maka saya heran juga ketua MK kok. Tapi kok ternyata begini ya. Ternyata memang Bapak mengatakan bahwa MK itu 3 harus dari DPR ya Pak ya. DPR, padahal katanya sebaiknya orang yang kesana adalah yang tidak dekat dengan politik praktis gitu kan. Saya bingung ya, bagaimana mungkin orang DPR mencalonkan yang memilih DPR sendiri. Ya saya pikir kalau saya sejak awal waktu beliau masuk saya mengatakan bukan orang DPR, anggota DPR. Dalam hal ini anggota DPR awal gitu ya. Harus anggota DPR. Tidak harus, tapi ini anggota DPR kan yang bersangkutan. Bukan karena saya waktu itu. Jadi saya sejak awal, saya 5 tahun yang lalu waktu beliau menjadi hakim MK, saya merasa kita melihat gimana keadaan DPR dan sebagainya, cara pemilihannya juga. Ini kan objektivitasnya di mana dong? Jadi saya sejak awal jangan-jangan ini wrong man on the wrong place. Ya, dan sekarang terbukti kan? Tapi Mahfud juga begitu. Yang gila itu Mahfud juga begitu. Tapi bagus. Iya, Mahfud bagus. Betul. Iya, yang ini yang mana ini? Jadi kan orang Madura itu 50-50. Bagus, Mahfud gitu kan. Tapi kalau kita pikir apa iya sih gitu ya? Ya dari
dari sebelum pemilihan aja orang DPR lagi hasilnya seperti ini kan, seperti itu. Ini hal-hal jangan-jangan tadi juga saya nggak tahu waktu minta tolong katanya tolong dong dibantu gitu kan tadinya. Nah dibantu tuh kalau cuma bicara-bicara ya nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa itu korupsi juga kan. Mahfud mau orang nggak punya duit, malah miskin, apalagi akhir. Nggak tahu ya. Ya pokoknya sekarang trading in influence dan illicit enrichment itu sangat marak dan itu sangat mudah dibandingkan pasal-pasal yang harus dipenuhi unsurnya oleh KPK sekarang. Jadi kenapa ada pemikiran baru yang sangat memudahkan dan itu menjaga agar orang tidak cepat korupsi karena dia takut korupsi karena ada pasal yang seperti itu yang dipikirkan secara universal. Tapi kenapa ini kok belum? Tapi beliau mengatakan pemerintahnya belum mengajukan. Artinya berarti pemerintahnya mendua dong, dia mengatakan memberantas korupsi tapi ternyata tidak tahu bahwa untuk memberantas korupsi ada satu paket yang terlupakan, yaitu selain pasal ini adalah undang-undang perampasan aset hasil korupsi. Ini yang mereka tidak lakukan, diam-diam tidak dilakukan. Padahal 2 tahun waktu itu membuat RUU, kalau nggak salah malah pernah dibawakan kepada saya, sebenarnya sudah jadi Pak RUU pemerintah, versi pemerintah, sehingga kita membuat versi tandingan dari berbagai pakar perguruan tinggi. Kita bikin secara resmi versi tandingan. Nah, ini tidak dilakukan. Artinya apa? Apakah hari ini saya harus mengatakan bahwa darurat korupsi dalam pandangan kami? Saya kira sudah sangat darurat korupsinya itu. Ini apakah yang kita harus, saya dan beberapa orang ini harus merasa bahwa ini karena pemerintah dalam legislatifnya sendiri belum sungguh-sungguh mempunyai kemauan yang betul-betul global untuk memberantas korupsi. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita dapat 6 SKS. 2 SKS dari Bu Yenti tentang pencucian uang, 2 SKS dari Bang Fahri tentang sektor, dan 2 SKS tentang Pak Dr. Pramono Anung terkait juga dengan legislatif center. Dan mungkin nanti sebenarnya ada juga ada budget center, ada law center. Kalau itu ada di DPR, maka akan dibutuhkan banyak tenaga karena itu penuh gedung. Karena pasti nggak cukup. Dan itulah untuk memperkuat lembaga ini. Menimbulkan tapi sistemik supaya menjadi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan DPD dia nggak bisa begini. Kalau dengan DPD anunya detail udah.